Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Samaria Bursuliga dengan NIM 24095111116 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas CBL ilmu penyakit bakteri dan jamur dengan judul Kolibaksiliosis pada anak babi. Jadi, penyakit infeksi pada ternak babi hingga kini masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat produktivitas dan kesejahteraan hewan, khususnya di bidang peternakan. Pengelolaan peternakan babi tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat produktivitas suatu peternakan. Salah satunya adalah infeksi penyakit pada ternak, baik itu anak babi maupun babi dewasa. Salah satu penyakit yang sering dijumpai pada anak babi, terutama yang baru lahir sampai pada masa sapihan, adalah penyakit kolibaksiliosis, yang biasanya ditandai dengan mencret yang berwarna putih. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli, patogen, yang mampu menghasilkan toksin dan melekat pada mukosa usus, sehingga menimbulkan gangguan pencernaan berat. Kolibaksiliosis ini menyerang anak babi, dapat mengakibatkan penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, dan jika tidak segera ditangani, dapat menimbulkan kematian. Penyakit ini menjadi masalah penting dalam peternakan babi karena dapat menyebabkan kematian tinggi, penurunan performa pertumbuhan, serta kerugian ekonomi yang signifikan. Meskipun E. coli merupakan flora normal pada saluran pencernaan, beberapa strain bersifat patogen dan mampu menyebabkan diare parah pada anak babi. Selanjutnya, di sini saya mengangkat salah satu kasus dari penyakit kolibaksiliosis pada anak babi. Jadi, dalam kasus ini, 6 ekor anak babi yang baru saja berusia 2 minggu mengalami mencret putih sejak 3 hari terakhir. Hingga saat ini, belum diberikan pengobatan baik pada induk maupun anak babi pasca partus. Anak babi tampak lemas dan belum mampu makan sendiri, sehingga hanya mengandalkan air susu dari induknya. Mereka cenderung berkumpul di satu tempat dengan kondisi tubuh yang lemah dan pergerakan yang sempoyongan. Kandang dan tempat makan induk jarang dibersihkan, serta air minum yang digunakan berasal dari air tangki, sehingga diduga menjadi faktor penyumbang masalah sanitasi. Selanjutnya, dari kasus ini, hasil pemeriksaan klinis kolibaksiliosis pada anak babi, yaitu yang pertama, suhu tubuh meningkat hingga 41,1 derajat Celcius yang menunjukkan adanya demam. Yang kedua, kulit tampak pucat, namun tidak ditemukan keropeng atau lesi kulit. Yang ketiga, rambut terlihat normal dan tidak mengalami kerontokan. Yang keempat, selaput lendir seperti konjungtiva, mata, dan gusi tampak pucat. Selanjutnya, pernafasan menunjukkan pola abdominal atau menggunakan otot perut. Yang selanjutnya, pencernaan terganggu yang terlihat dari adanya kotoran menempel di anus dan diare berwarna putih yang sangat encer. Selanjutnya, alat kelamin luar tampak kotor, terutama pada bagian preputium. Dan terakhir, gerakan masih memungkinkan berdiri, namun anak babi terlihat sempoyongan tanpa adanya pincang ataupun kelumpuhan. Dari hasil pemeriksaan klinis ini, adapun gejala klinis dari kolibaksiliosis pada anak babi ini, yaitu yang pertama, diare cair yang berwarna putih dengan konsistensi sangat cair. Dan biasanya pada babi pasca sapi itu diarenya akan lebih lama dan pertumbuhan itu menjadi terhambat. Yang kedua, dehidrasi berat, di mana ditandai dengan mata cekung, kulit kering, dan elastisitas menurun. Yang ketiga, anak babi dapat berdiri dengan keempat kaki, namun dengan keadaan lemas dan anak babi terlihat lemah. Yang keempat, penurunan berat badan. Yang kelima, area sekitar anus dan ekor kotor akibat feses cair. Dan yang keenam, jika tidak segera ditangani, anak babi ini akan dapat adapun penyakit dari anak babi ini dapat mengakibatkan kematian. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan dari kolibaksiliosis pada anak babi ini. Yang pertama yaitu dengan pemberian kolostrum yang cukup dalam 6 jam pertama setelah lahir yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan parazit. Yang kedua, meningkatkan kebersihan kandang dan peralatan agar bebas dari kontaminasi feses dan bakteri, serta menjaga kandang dalam keadaan kering. Selanjutnya, vaksinasi induk babi menjelang beranak untuk membentuk antibodi terhadap E. coli patogen. Selanjutnya, menyediakan air dan pakan yang bersih dan menghindari pencemaran dari kotoran atau sisa makanan. Selanjutnya, memisahkan ataupun mengisolasi anak babi yang sakit untuk mencegah penularan antar individu.
Selanjutnya, menggunakan probiotik atau prebiotik untuk menjaga keseimbangan mikroflora usus. Dan yang terakhir, memberikan antibiotik dan vitamin pada anak babi yang terinfeksi. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari penyakit kolibaksiosis pada anak babi ini yaitu penyakit Escherichia coli menyebabkan penyakit kolibaksiosis pada anak babi. Penyakit kolibaksiosis ini sering terjadi pada anak babi baru lahir sampai di sapi, yang biasanya ditandai dengan diare berwarna putih. Kolibaksiosis ini menyerang anak babi dapat menyebabkan penurunan berat badan, hambatan pertumbuhan, dan kematian. Kondisi kandang dan tempat makan yang jarang dibersihkan merupakan sumber pencemaran penyakit dari bakteri Escherichia coli ini. Bakteri Escherichia coli mampu bertahan di dalam kandang selama seminggu, bahkan lebih, sehingga dapat kembali menginfeksi anak babi baik melalui makanan, puting susu yang masih basah, dan juga melalui saluran pernafasan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kebersihan kandang, mengecek kualitas air, dan segera mengisolasi serta memberikan antibiotik pada babi yang terinfeksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.